Oke, jumpa lagi kita di channel Biar Connected. Kali ini saya bikinkan video tutorial lanjutan bagaimana cara setting RDP dan setting browsernya, dan bagaimana cara mengcloning browser dan mengcloning RDP. Sekali lagi, mengcloning browser dan mengcloning RDP. Tujuannya adalah untuk mengejar jam tayang YouTube. Tolong diperhatikan ya lor iki. Jadi ya santai, videonya agak terlalu panjang karena tanpa memotong video dalam proses pembuatan video ini, yang tujuannya agar nanti teman-teman bisa paham jika terjadi error seperti ini. Oh iya, kita ulangi yang ini. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk mengenali errornya kenapa dan solusinya gimana. Kita bisa cloning browsernya dulu di dalam desktop kita. Di dalam video ini saya bikin contoh 2 browser saja. Monggae loro lor iki. Untuk selanjutnya, tool and material untuk alat dan bahannya nanti silahkan teman-teman untuk download di link yang saya taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengcloning browser. Ini saya contohkan, saya mengcloning 10, tapi dalam video ini saya contohkan untuk men-setting 2 browser aja. Untuk browser yang selanjutnya nanti settingannya sama. Oke, let's try to open the first browser. Kita buka browser yang pertama. Kita coba lakukan settingan untuk browser yang pertama. Minimize browser. Kita minimize dulu. Oke, kita lanjut buka yang kedua. Browser yang pertama tadi kita minimize dulu. Kita open browser yang kedua. Next, open the second browser. Kita login, kita aktifkan RDP-nya dulu sampai RDP-nya bisa kita buka. Seperti biasa kita tunggu mungkin tidak sampai 2 menit. Paling sedih lor iki nyambi tututan karo ngopi ora apa-apa iki. Oke. Wait a minute. Enteni sedih lo. Iki wong Londo Jawa apa ora iki dikene tutorial kaya ini. Mulane tak tulis. Oke, RDP is opened. RDP sudah terbuka. RDP ini wis mbuka lor iki. Oke, selanjutnya kita coba buka browser yang ada di dalam RDP, and then open the browser in RDP. Kita buka browser bawaan dari RDP ini adalah browser Firefox untuk defaultnya. Nanti kita lakukan settingan browser Firefox yang ada di dalam RDP ini untuk tujuan mengejar jam tayang YouTube. Firefox browser is opened. Browsernya sudah terbuka. Kita coba perhatikan betul-betul untuk cara settingnya, apa yang dibutuhkan. Di sini saya coba kasih video tutorial step by step tanpa memotong video saat proses pembuatan video ini, biar nanti teman-teman lebih paham.
dalam browser ini sudah saya install extension yang dibutuhkan, jadi nanti teman-teman silahkan coba install apa saja extension ADDO-nya. Untuk yang pertama adalah fingerprint spoofing. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi browser kita. Oke, kita cek dulu untuk speed RDP-nya berapa. Kita dapat berapa, layak atau enggak. Oke, untuk downloadnya dapat sekitar 300, uploadnya malah 330 di 336, anggap aja 300-an lah ini untuk speed RDP-nya. Nanti memang hasilnya agak beda untuk speednya setelah kita pasang VPN. Oke, install ADDO extension. Diinstal loh lagi ADDO nih. Untuk yang pertama adalah fingerprint spoofing. Kita tambahkan dulu ADDO fingerprint spoofingnya. Ketik di kotak pencarian ini fingerprint spoofing ADDO. Install fingerprint spoofing ADDO. Iki wong Londo Jawa barang ini iki. Oke. Nah, di sini kita ketik lagi. Ini keyboard agak error ini. Jadi kadang salah ketik nih kadang. Oke, fingerprint spoofingnya sudah saya tambahkan. Tinggal kita lakukan settingannya untuk fingerprint ini. Kita klik yang kita checklist yang random. Nah, random kita checklist. Tujuannya agar nanti identifikasi kita saat login kembali sudah berubah lagi. Jadi kelihatan real, tidak itu saja untuk identifikasi browsernya. Untuk selanjutnya kita lakukan lagi tambahan install ADDO-nya. Kita ketikkan time zone. Oke, install spoofing time zone ADDO. Kita install. Untuk time zone tujuannya kita nantinya dalam mengakses akun YouTube kita yang akan kita kejar jam tayang menggunakan browser ini, waktu jam browser kita bisa sesuai dengan IP yang kita gunakan nanti. Jadi misalnya IP-nya Amerika, jangan nanti waktunya Indonesia, nanti akan terdetek tidak real. Oke, selanjutnya setelah itu kita install lagi ADDO user agent ADDO. Di dalam video ini saya gunakan yang random user agent. Fungsinya untuk user agent adalah kita bisa men-setting meskipun kita di sini pakai Firefox, nanti saat mengejar jam YouTube kita ubah user agentnya, kita pilih Chrome, nanti ada pilihan di bagian settingnya. Perhatikan settingan yang ini ya, untuk yang warna oranye kita off. Tujuannya kalau kita on ini sekitar berapa menit itu akan mati. Kalau kita off nanti mati sesuai durasi dari video kita.
kita off. Lalu kita save settingnya. Yang di bawah yang warna oranye itu sudah mengikuti. Kalau di atas tadi kita off kan, yang bawah yang 2 oranye ini sudah otomatis off. Oke, sudah oranye di bawah. Settingan kita save. Tadi ada itu yang hijau, ya kita klik save change-nya itu. Nah, di sini ada generator setting. Ini Firefox yang hijau itu kita bisa ubah ke Chrome atau ke apa. Nanti biar berbeda-beda. Oke, untuk selanjutnya kita install untuk VPN add-on-nya. Let's try to install VPN add-on-nya. Untuk VPN-nya teman-teman bisa pilih sesuai selera masing-masing. Yang intinya kita untuk VPN-nya ini adalah untuk memperoleh IP yang berbeda dari lokasi kita. Okay, enough. And then please connect VPN. Oke, sudah cukup VPN-nya. Kita konekkan VPN-nya. Pastikan VPN terkonek dulu. Biasanya nyala hijau. Oke, VPN sudah connect. Sekarang kita coba buka YouTube-nya. Nanti untuk masing-masing cloningan browsernya kita install VPN add-on yang berbeda. Oke, kita buka YouTube, open YouTube. Kita ketikkan di pencarian YouTube judul dari video target dari channel kita yang akan kita running. Okay, please set content from your channel. Kita cari, kita ketikkan judul dari konten kita, dari konten yang ada di channel kita. Oke, sudah ketemu contoh konten yang akan kita running.
Seperti biasa kita setting di bagian videonya. Kita setting untuk kualitas gambarnya di 144p. Setting quality in 144p. Oke, setelah kita setting di kualitas gambarnya di 144p, seperti biasa kita klik kanan di bagian video. Nanti kita cari loop, kita aktifkan sampai muncul checklist. Untuk kecepatan bisa teman-teman setting di normal atau kecepatan lebih rendah. Tentunya sepengetahuan saya untuk setting dibiarkan di posisi setting kecepatan dibiarkan di posisi normal aja nantinya, biar view terdeteksi masuk. Kalau untuk setting kecepatan dibikin rendah, view-nya nanti kan juga lambat. Tapi dikembalikan lagi ke selera teman-teman. Untuk setting kecepatan videonya silahkan teman-teman set di posisi berapa, misalnya di posisi speed 0,25 atau speed normal atau speed berapa, terserah dari keinginan teman-teman. Di bagian tengah video kita klik kanan. In the middle of the video, right click and then select loop. Kita pilih loop, artinya kita aktifkan loopnya agar nanti video akan diputar ulang secara otomatis. Okay, and now open the second browser on your desktop screen. Oke, untuk browser yang pertama settingan tadi sudah cukup. Kita setting untuk browser cloningan yang kedua, kita aktifkan RDP nya dulu. Untuk langkah-langkah apa yang dibutuhkan silakan teman-teman ulangi seperti yang pertama. Yang membedakan adalah untuk VPN nya kita install ADDON VPN yang berbeda, agar sebenarnya VPN yang sama juga tidak apa-apa karena ini udah beda browser. Nanti setelah kita aktifkan VPN kita cek dulu IP nya juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita install VPN ADDON yang berbeda saja, meskipun nanti kita juga harus mengecek IP nya. Oke, untuk tutorial cara men-setting browser cloningan yang kedua ini silahkan teman-teman pantau video tutorial ini, jadi sambil mengingat-ingat bagaimana cara settingan di browser yang pertama tadi. Jadi silakan teman-teman pantau sampai selesai. Ini tanpa saya pandu, cukup saya pandu dengan
tulisan di dalam video, tapi tulisan dalam bahasa Inggris. Oke, sama ini untuk yang pertama, portnya masih 6070. Oke, untuk video yang selanjutnya nanti akan saya bikinkan setting multiport. Jadi untuk port selanjutnya itu bukan 6070. Insya Allah ini sudah saya sediakan sekitar 10-30 port RDP untuk selanjutnya. Jadi nanti waktu kita cloning, kita akan beda port. Tujuannya untuk hasil lebih maksimal lagi. Nanti kan untuk video selanjutnya nanti teman-teman bisa cek di bagian deskripsi video ini. Mungkin nanti kalau video selanjutnya sudah saya upload, teman-teman saat melihat video ini untuk cara setting multiport, sekali lagi portnya nanti untuk video selanjutnya akan saya berikan port yang berbeda, bukan port 6070. Tapi untuk saat pembuatan video ini saya bikinkan port yang sama, yaitu port 6070. Oke, silahkan teman-teman simak aja videonya ini sampai selesai. Nanti untuk yang di akhir video ada tambahan menginstal aplikasi agar browser bisa menutup secara otomatis. Nanti saya pandu lagi di bagian setelah menyelesaikan setting yang kedua ini. Oke teman-teman, silahkan simak cara setting browser yang kedua ini. Tidak jauh beda dengan cara setting browser yang pertama. Tak tinggal karo tutut lur iki. Kesel ngomong ae. Julali dicek sih speed iki. Dadalah speednya ya lumayan lah. Sekitar 300-an lah. Nah sepi ini yang ngelangut jan. Sambil tutut-tutan lor ki. Langgar tak puter ke koplonan Joko Tingkir engko yo melanggar copyright. Wis butuhe dipantau ae, aku tak karo klebu sudut-sudut ki pokoke lur. Wis ora beda adoh pokoke settingan iki. Enggak beda jauh dengan settingan browser yang pertama kok. Aku yakin gitu lur kabeh yo paham. Apa ben gak nglangut disetelno swara hantu ya lur iki. Sambil dipantau tutorialnya lur. Ben gak sepi. Fingers buffing ADD on. Kita install.
spoofing time zone kita install. Ini paling utama karena nanti waktu lokal dan waktu sistemnya sama. Oh ya, nanti untuk video lanjutnya juga sudah saya siapkan untuk apa fungsinya time lokal dan time sistemnya. Nanti sudah saya siapkan, tunggu aja, nanti tinggal upload, santai lor pokoknya. Sepateni sih dulur-dulur wedi engko. Oke, selanjutnya nih install VPN ADDON nya. Tak tunggu lur komentare pokoknya, ben rame pokoknya. Kita install user agent.
Oke, setelah kita menyaksikan berbagai penampakan yang tadi teman-teman sudah dengarkan dan lihat bersama, sekarang kita cek untuk IP di masing-masing RDP-nya dengan harapan di cloningan yang pertama, maksudnya cloningan browser dan cloningan RDP yang pertama mendapatkan IP yang berbeda dengan IP pada cloningan browser dan RDP yang kedua. Kita cek IP-nya. Oke, IP-nya lihat tanda panah. Different IP. IP-nya sudah berbeda dengan IP yang ada pada browser dan RDP yang pertama. Oke, perhatikan different IP. IP-nya berbeda antara browser yang pertama tadi dengan browser yang kedua. Jadi kita merunning dengan beda-beda IP. Oke, simak terus tutorial videonya ini, jangan sampai di skip, nanti gagal. Oke, untuk sampai tahap ini saya anggap kita semua sudah paham. Di sini saya hanya mencontohkan cloning dua browser, lalu kita buka masing-masing browsernya, kita aktifkan RDP di masing-masing browser. Selanjutnya kita install ADDON untuk VPN-nya dengan harapan memperoleh IP yang berbeda di masing-masing browsernya. Oke, selanjutnya untuk tahap yang terakhir ada aplikasi tambahan yang tujuannya adalah misalkan kita membuka beberapa browser, nantinya kita bisa setting waktu merunning video, misalkan 1 jam atau 2 jam atau 30 menit atau berapa menit sesuai settingan kita. Nanti dari sekian browser yang kita cloning dan kita aktifkan di semua browsernya tadi, RDP dan settingan lainnya, misalkan ada 10 browser, nanti kita bisa setting timernya, waktunya, agar browsernya nanti bisa menutup otomatis. Jadi kita tidak usah repot-repot menutup secara manual, menge-close satu persatu dari sekian browser yang kita aktifkan tadi. Di sini ada contoh, saya bikin 10 browser untuk mengeplay 10 video. Biasa open 10 browsers to play 10 videos. Dari 10 browser yang kita gunakan untuk mengeplay video, nanti sesuai settingan timer kita, misalkan 1 jam, nanti pada saat timer
menyentuh angka di 60 detik atau 1 jam, 60 menit maaf, atau 1 jam, nanti browser dari 10 browser ini akan menutup secara otomatis, akan ditutup secara otomatis, jadi memperingan kerja kita. Nanti untuk toolnya silahkan teman-teman download di link deskripsi video ini. Silahkan simak untuk tutorialnya, cara mengaktifkan aplikasi ini yang tujuannya untuk menutup browser secara otomatis. Silahkan simak. Oke, kita tes. Nah, 10 browsernya otomatis tertutup sesuai dengan settingan waktu yang telah kita set di dalam aplikasi tadi. Oke, sekarang kita buka lagi 10 browser dan kita setting dari awal agar nanti ke 10 browser tadi bisa menutup secara otomatis sesuai dengan settingan yang kita lakukan. Kita simak aja. Oke, kita perhatikan. Now we are setting step by step so that the browser will close automatically. Kita buka aplikasinya tadi. Kita pilih bagian timer, select timer. Oke, sudah terbuka jendela dari aplikasi tersebut. Kita setting di bagian jam. Perhatikan di kotak bagian atas itu ada jam, menit, detik. Kita bisa setting di bagian jamnya. Oke, kita klik browse, kita cari filenya tadi.
Untuk filenya tadi sudah saya simpan di bagian drive C program di bagian bawah sendiri. Di sini kita coba cari bawah sendiri, tidak tampil. Selanjutnya kita unhidden dengan cara pilih jenis filenya, kita pilih all file, nanti akan muncul. Kalau tidak kita all file, tidak akan terdetek filenya. Oke, kita pilih all file. Muncul di bagian bawah sendiri, ini di PC saya. Kita checklist filenya tadi, kita open, nanti otomatis akan ya, kita pilih all file, muncul, kita pilih filenya, kita open, nanti akan tampil di bagian kotak browse. Oke. Oke, sebagai contoh, ini kalau saya setting di bagian jamnya 1 jam, nanti terlalu lama video ini. Saya coba contohkan ini di bagian langsung kill aja, kita contoh kill langsung, kita aktifkan. Kita perhatikan. Oh maaf, settingan masih 1 jam, jadi terlalu lama ini nanti. Coba kita ubah settingan di 1 menit aja. Oke, akan saya coba ubah settingan bukan di 1 jam. Kita ubah settingan di ini masih 1 jam. Kita ubah settingan di 1 menit aja. Nanti biar teman-teman tahu kinerja dari aplikasi tambahan ini bagaimana. Untuk aplikasinya bisa kita minimize timernya. Lihat panah biru yang atas itu tampilan aplikasinya, timer berjalannya itu bisa kita minimize dengan ukuran sesuai selera kita, jadi tidak mengganggu tampilan dari layar desktop kita. Oke, coba kita ubah settingan di 1 menit saja ini teman-teman, tolong diperhatikan. Oke, untuk settingan tadi kan settingan 1 jam. Untuk lebih mempercepat durasi agar tidak terlalu panjang, kita ubah settingan di 1 menit. Try to reset time at 1 minute. Kita coba setting di 1 menit untuk waktunya. Silahkan teman-teman perhatikan cara settingnya.
Oke, setelah kita setting di 1 menit, perhatikan detikan timernya sudah berjalan mundur dari angka 60 detik atau 1 menit. Ini udah mencapai mundur 25 detik. Kita tunggu apa yang terjadi, apakah nanti akan muncul penampakan. Tolong teman-teman perhatikan, sudah mencapai angka 10 detik lagi. Apa yang terjadi kita saksikan bersama. Apakah nanti muncul penampakan? Oke, kita lihat apa yang terjadi dan tertutup secara otomatis. Inilah fungsi dari aplikasi ini, menutup browser yang kita buka tadi. Misalkan ada 10 browser atau bahkan 100 browser akan tertutup secara otomatis sesuai dengan settingan yang kita lakukan. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Tunggu video selanjutnya yang sudah saya siapkan. Nanti silahkan cek di bagian deskripsi, misalkan video lanjutannya sudah saya upload, pasti akan saya cantumkan link videonya di bagian deskripsi. Untuk video-video selanjutnya nanti adalah video-video yang sangat berguna bagi YouTuber pemula seperti saya sendiri. Tentunya untuk pembuatan video ini sudah saya lakukan riset beberapa waktu agar untuk try dan errornya sudah saya uji. Untuk video selanjutnya nanti saya sudah persiapkan cara-cara lain untuk mengejar jam tayang yang mungkin bisa teman-teman bisa kita terapkan bersama, mana yang lebih praktis, mana yang lebih ekonomis. Tentunya masih seputar RDP gratisan, karena bagi saya sangat penasaran, ingin mengoprek sampai sejauh mana kita bisa memaksimalkan RDP gratisan ini sehingga bisa kita gunakan dan bermanfaat. Selagi ada yang gratis, kenapa kita harus beli? Untuk video selanjutnya sudah saya siapkan bagaimana cara mengejar jam tayang agar jam tayangnya tidak rontok. Sudah saya siapkan, masih proses edit. Ada juga video tentang multiport dari RDP ini. Nanti untuk kedepannya rencana untuk portnya teman-teman bisa request lewat email. Jadi untuk port tertentu bisa digunakan teman sendiri, tidak digunakan user lain. Misalkan ini port 6070 kan rata-rata para pengguna menggunakan 6070. Saya coba mengoprek beberapa port. Jadi untuk masing-masing pengguna RDP gratisan ini dengan harapan menggunakan port sendiri tanpa menggunakan port yang digunakan oleh user lain. Nanti teman-teman bisa request lewat email, nanti pasti akan saya jawab dan saya kirimkan script untuk multiportnya. Masing-masing port menggunakan script yang berbeda, tapi masih RDP gratisan ini. Jangan khawatir, nanti saya berikan gratis, tapi di video selanjutnya, bukan di video ini. Nanti akan saya berikan deskripsi di masing-masing video ini nanti untuk gimana request multiport pada RDP gratisan ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi sedikit tutorial ini semoga bisa menambah referensi bagi kita.
semoga bermanfaat. Tolong supportnya untuk bantu subscribe, like, dan komen. Siapa yang subscribe, insya Allah pasti saya subscribe balik. Salam YouTuber pemula, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menyaksikan video panduan yang saya bikin dengan sangat sederhana ini, tanpa ada potongan. Dalam proses pembuatan video ini saya berikan real, sehingga proses try dan errornya itu kelihatan nyata. Jadi tidak semudah tutorial yang diberikan sangat mudah, tapi waktu errornya tidak ditampilkan. Jadi di video ini saya tidak melakukan pemotongan video sedikit pun. Saya berikan apa adanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.